pada video ini saya akan menjelaskan singkat tentang fitur-fitur yang ada pada CV Mailing, yaitu media pembelajaran digital atau yang biasa disebut e-learning. Langsung saja tanpa lama-lama kita simak videonya. Oke, untuk yang pertama kita membuka web browser atau Google Chrome, lalu mengetikkan link aplikasi CV Mailing, yaitu adlink.id, lalu enter. Setelah itu kita akan masuk ke dalam aplikasi pertama, yaitu aplikasi CV Mailing, yaitu bagi pengguna baru bisa mendaftarkan diri dengan mengklik tombol gabung sekarang. Ya, oke. Menu yang ditampilkan untuk mendaftar yaitu seperti ini, yaitu dengan jika ingin mendaftar baru, Anda bisa menambahkan alamat email Anda, nama lengkap, dan kata sandi untuk aplikasi CV Mailing yang akan Anda buat untuk akun Anda. Karena saya sudah memiliki akun CV Mailing, langsung saja kita masuk atau login ke beranda CV Mailing dengan mengklik tombol masuk adlink. Nah, pada menu masuk atau login, kita dianjurkan untuk memasukkan alamat email atau kata sandi yang telah kita punya atau telah kita daftar. Di sisi lain, di sini juga bisa memasukkan atau login menggunakan akun Siakat atau dengan akun Google yang telah pengguna miliki. Karena saya sudah memiliki dengan akun Google, langsung saja mengklik tombol masuk dengan akun Google. Setelah kita login dari halaman pertama, kita akan diantarkan ke halaman selanjutnya, yaitu dengan ucapan selamat datang pada aplikasi CV Mailing. Lalu kita dikerahkan untuk mencari perguruan tinggi Anda. Di sini banyak sekali perguruan tinggi yang telah diinput oleh CV Mailing. Karena saya belum memiliki perguruan tinggi, jadi kita bisa melewati langkah tersebut. Dan di sini juga ada langkah kedua, yaitu melengkapi profil Anda, seperti mengubah foto profil, email yang kita gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi CV Mailing, memberikan nama panggilan kita, mencantumkan nomor handphone, dan mencantumkan jenis kelamin para pengguna. Lalu setelah semuanya terisi lengkap, kita bisa mengklik simpan dan lanjut ke beranda CV Mailing ini. Oke, di sini CV Mailing tidak mempersulit pengguna dengan fitur-fitur yang menyulitkan. Di sini terdapat beranda kelas umum, pesan, kuota penyimpanan, pemberitahuan, dan akun. Dan untuk menjelajahi kelas-kelas yang ada pada CV Mailing ini, kita kupas satu persatu. Di sini ada beranda itu seperti layaknya media sosial, yaitu untuk memberikan informasi tentang seputar dunia pembelajaran. Lalu di sini ada kelas umum. Kelas umum ini yaitu daftar kelas umum yang telah kita ikuti sebelumnya. Lalu di sini ada jadwal untuk
jadwal untuk mengerjakan soal atau pengumpulan tugas pada kelas-kelas yang telah kita ikuti. Lalu di sini ada fitur menu kelas umum. Di sini ada dua, yaitu kelas umum dikelola dan kelas umum diikuti. Nah, yang pertama kelas umum dikelola, kita bisa membuatnya dengan mengklik tombol buat. Lalu kita akan diperintahkan untuk membuat kelas baru dengan nama mata kuliah yang ingin kita isi, dan lalu kita isi pada kolom nama mata kuliah, lalu ada nama kelas, lalu mengisinya, dan deskripsi kelas secara singkat. Di sini deskripsi kelas ini untuk menjelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas tersebut itu untuk apa. Lalu tipe untuk pempublikasinya itu secara publika atau secara pribadi. Setelah semuanya terisi, lalu kita klik dengan tombol buat. Lalu di sini ada panel gabung. Gabung ini masukkan ada dua, yaitu permintaan gabung tertunda dan masukkan pin. Untuk masukkan pin ini untuk kelas yang kita ikuti dan tipenya itu secara pribadi. Lalu kita tuliskan dengan pin kelas yang ingin kita ikuti dan lalu tekan gabung. Lalu di sini ada permintaan gabung tertunda. Jadi di sini kita telah misalnya kita meminta pergabungan kelas untuk mengikuti kelas, tapi belum di ACC atau diterima oleh pengajar dari kelas tersebut. Jadi di sini terdapat list-list kelas yang akan kita ikuti. Lalu saya sudah membuatnya, yaitu dengan nama Sindik kelas OIN. Di sini ada 4 menu kelas, yaitu aktivitas pembelajaran, diskusi anggota, dan laporan. Di sini kita bisa menambahkan sesi pembelajaran dengan klik tombol tambah. Lalu di sini kita bisa mencantumkan tanggal kapan akan memulai sesi, dan waktu mulai dan waktu terakhir, dan untuk ruang sebagai pendeskripsian sesi pembelajaran. Setelah kita membuat sesi pembelajaran, kita bisa menuliskan topik pembelajaran yang akan kita buat, dan bisa menambahkan materi pembelajaran. Di sini ada 3 kategori, yaitu materi, kuis, dan tugas. Lalu pilihlah salah satu yang ingin dikerjakan, dan lalu tekan tambah. Sini sudah dibuat, yaitu kuis pembelajaran 1. Nah, lalu di sini ada topik, status, tanggal, waktu, belum, catatan, kuis, dan pertanyaan. Di sini kita bisa merubahnya dengan pengaturan, lalu klik ubah. Nah, di sini ada kolom topik. Kita bisa mengganti nama topik pembelajarannya itu dengan kuis pembelajaran 1 dan atau topik yang ingin dibahas. Lalu statusnya ini apakah ingin dibagikan dengan anggota atau tidak terlebih dahulu, dan memberi masa berakhirnya kuis atau tugas atau materi yang akan dikumpulkan. Dan di sini ada catatan untuk cara-cara atau deskripsi bagaimana dalam mengerjakan materi pembelajaran. Jika sudah, kita bisa mengklik simpan dengan adanya kolom hijau bertulisan simpan. Setelah itu kita bisa menambahkan pertanyaan. Lalu di sini kita akan disuguhkan oleh kolom ubah pertanyaan. Di sini ada fitur untuk mentebalkan, memiringkan, menggarisbawahi, dan tata letak pengetikan. Lalu pada kolom ini kita bisa mengetikkan soal yang akan kita
buat, ataupun kita bisa dengan gambar atau screenshot soal yang telah ada pada laptop ini. Selanjutnya ada skor. Skor ini untuk fungsinya untuk memberikan skor pada anggota yang telah menjawab kuis pada kelas yang telah diikuti dan yang dibuat oleh pengajar. Lalu para pengajar bisa menambahkan jawaban sebanyak 5, yaitu objek pilihan ganda atau objektif A sampai E, dengan bisa menuliskan deskripsi jawaban pada masing-masing kolom. Lalu bisa memilih jawaban yang benar pada pilihan A, B, C, D, atau E dengan sesuai soal dan jawaban yang benar. Lalu bisa mengkliknya dengan klik simpan. Saya sudah membuatnya, yaitu dengan sesi pembelajaran sesi ke-1. Contohnya kuis pembelajaran 1, yaitu seperti ini. Jadinya setelah kita menambahkan pertanyaan, lalu di bawah setelah kita itu terdapat kolom komentar untuk komentar para anggota tentang soal-soal yang telah diberikan oleh para pengajar. Lalu kita ke menu diskusi. Menu diskusi ini yaitu seperti timeline di beranda CV Meitling, yaitu untuk bagian share tentang dunia pembelajaran, tapi ini khusus untuk kelas yang dikelola atau anggota-anggota yang ada di dalam kelas ini. Lalu di sini ada menu anggota, yaitu permintaan tertunda. Permintaan tertunda itu ya permintaan oleh anggota lain yang ingin mengikuti pada kelas yang telah kita kelola. Lalu di sini ada anggota, yaitu nama-nama anggota yang telah masuk dalam kelas yang telah kita kelola. Lalu di sini yang terakhir ada menu laporan. Menu laporan ini yaitu laporan aktivitas pembelajaran, yaitu apakah anggota di kelas ini telah mengerjakan kuis yang telah diberikan oleh pengajar, dan pengajar pun bisa memeriksanya lewat dari laporan ini. Lalu kita lanjut ke menu CV Meitling, yaitu pesan. Nah, di sini ada kontak dan pesan. Di sini kontak yaitu kontak yang biasa kita sebut dengan kontak, yaitu akun-akun pengguna lain yang ingin kita kirimkan pesan. Lalu kita di pesan ini ada histori pesan yang telah kita kirim. Seperti ini contohnya, kita bisa menuliskan pesan di kolom tulis pesan. Oke. Selanjutnya jelajahi. Di sini di fitur jelajahi ini kita bisa mencari kelas-kelas yang dibuat oleh pengajar yang lain atau pengguna yang lain. Di sini ada kuota. Kuota ini dibagikan untuk personal sebagai media penyimpanan, batas media penyimpanan yang diimport dari dokumen laptop kita, seperti gambar atau dokumen-dokumen lainnya. Lalu di sini pemberitahuan, yaitu pemberitahuan tentang seputar dunia CV Meitling dan kelas-kelas umum yang telah kita kelola dan yang telah kita ikuti. Dan yang terakhir di sini ada panel profile, yaitu terdapat nama kita sebagai tamu, profil, sambungkan akun, media library, dan user guide. Sambungkan akun ini untuk mencari perguruan tinggi, dan media library ini yaitu perpustakaan media yang telah kita simpan pada CV Meitling ini. Dan di sini ada tombol keluar untuk meninggalkan aplikasi CV Meitling ini.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang fitur-fitur pada CV MindLink media pembelajaran digital. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Oke, see you, bye bye.